Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah kembali ke ruang belajar Winner Challenge. Insya Allah hari ini kita akan ngebahas soal tes wawasan kebangsaan. Seperti biasanya, sebelum masuk ke video pembahasannya, alangkah baiknya kalau teman-teman mengerjakan soal tesnya terlebih dahulu, soalnya ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang udah selesai mengerjakan soalnya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Arman merupakan seorang guru yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain mengajar, Arman juga mendidik siswanya agar senantiasa mencintai Indonesia. Arman menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun fasilitas pendidikan yang ada di daerah tersebut kurang memadai. Perilaku yang ditunjukkan Arman merupakan bentuk bela negara, yaitu A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Latihan dasar militer, C. Pengabdian sebagai warga negara yang bertanggung jawab, D. Pengabdian sesuai dengan profesi, atau E. Cinta tanah air. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pertahanan Negara, perilaku yang ditunjukkan Arman adalah bentuk bela negara berupa pengabdian sesuai profesi. Karena profesi Arman tadi sebagai guru, maka dia mengajarkan siswa-siswanya untuk senantiasa mencintai Indonesia. Dan dia bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tidak hanya berdimensi secara fisik saja, melainkan bersifat non-fisik juga. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan paham keagamaan yang radikal sebagai akibat dari globalisasi mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, sehingga mereka berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila yang ada. Ancaman yang demikian disebut dengan ancaman A. Makar, B. Non-militer, C. Pemaksaan kehendak golongan, D. Disintegrasi bangsa, atau E. Militer. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum merupakan bentuk ancaman non-militer. Soal selanjutnya, nomor 3. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, bela negara membawa dampak yang baik apabila dilandaskan pada nilai-nilai dasar bela negara. Berikut ini yang bukan merupakan nilai bela negara adalah A. Kesadaran berbangsa dan bernegara, B. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang baik sebagai warga negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Jawaban yang benar adalah D ya teman-teman. Jadi ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang baik sebagai warga negara bukan 5 nilai dasar bela negara ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sesanti yang digunakan oleh negara Indonesia sebagai identitas nasional. Sesanti ini terdapat dalam kitab yang ditulis pada masa kerajaan yang disebut sebagai cikal bakalnya negara Indonesia. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan A. Majapahit,
B. Sriwijaya, C. Singosari, D. Kutai, E. Samudra Pasai. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Slogan Bhinneka Tunggal Ika itu dikutip dari tulisan Empu Tantular dalam kitab Sutasoma yang ditulis pada masa kerajaan Majapahit. Lanjut ke soal nomor 5. Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjuang sejak masa pergerakan. Ia bergabung dalam organisasi Yong Sumatranen Bond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin juga berperan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini peran penting dari Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia adalah A. Mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan alat persatuan. B. Menjabat sebagai Menteri Kehakiman pasca Indonesia Merdeka. C. Aktif berpendapat dalam sidang BPUPKI. D. Menjadi Ketua Perancang Hukum Dasar. Atau E. Ikut merancang Undang-Undang Dasar. Jadi yang mana peran Muhammad Yamin pada saat mempersiapkan kemerdekaan teman-teman? Jawaban yang tepat itu C ya teman-teman. Muhammad Yamin itu aktif, dia berpendapat dalam sidang BPUPKI. Ia memberikan pendapat bahwa tentang hak asasi manusia agar dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Dia juga menyampaikan usul terkait dasar negara Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perilaku toleran adalah hal yang mutlak diperlukan bagi kerukunan masyarakat yang memiliki keberagaman agama. Berikut ini contoh perilaku masyarakat yang menunjukkan kerukunan antar umat beragama adalah A. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. B. Mengikuti kegiatan keagamaan bersama. C. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah. D. Beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Atau E. Mengadakan dialog antar umat beragama. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Kegiatan gotong royong itu tidak akan terwujud apabila kehidupan masyarakatnya tidak rukun. Kita masuk ke soal nomor 7. Rahel dilahirkan di Jerman dari sepasang orang tua berbeda kewarganegaraan. Ibunya berkewarganegaraan Jerman dan ayahnya berkewarganegaraan Indonesia. Jerman menganut asas ius soli. Dalam kasus ini, status kewarganegaraan Rahel ketika usia sekolah dasar ditentukan dengan menggunakan asas A. Kewarganegaraan ganda. B. Kewarganegaraan tunggal. C. Kewarganegaraan ganda terbatas. D. Ius sanguinis. Atau E. Ius soli. Jawabannya C ya teman-teman. Kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang berlaku adalah asas ganda terbatas karena pada saat sekolah dasar lazimnya anak itu berusia 7-12 tahun. Jadi diperkirakan usia Rahel itu 7-12 tahun sehingga belum berhak memilih kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Integritas diukur melalui beberapa hal kecuali A. Kejujuran. B. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Kemampuan bekerja sama. D. Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atau E. Pengamalan nilai etika beragama. Jawaban yang tepat adalah, jangan salah ya teman-teman, di sini ada kecuali, berarti yang bukan. Yang bukan, integritas tidak diukur melalui pengamalan nilai etika beragama. Atau jawabannya E ya teman-teman, karena pengamalan nilai etika beragama merupakan pengukuran moralitas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN merupakan hal yang urgent untuk dilakukan, guna mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis, dengan pelibatan seluruh potensi komponen bangsa, termasuk masyarakat. Peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan A. Memperoleh perlindungan hukum. B. Mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. C. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. D. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. E. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku di masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap apakah yang harus kita kembangkan untuk terhindar dari tindak pidana pencucian uang? A. Selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkan di luar kewajaran dari pemberi ataupun pemberiannya. B. Mengembalikan barang atau uang yang nilainya jauh melampaui penghasilan kepada orang yang memberikan atau melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum. C. Tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut dicurigai akan mendapatkan keuntungan akibat kedekatannya dengan pejabat. D. Tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diemban. Atau E. Melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kira-kira sikap apa yang harus kita kembangkan teman-teman agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang? Kita cek saja langsung jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, karena poin B, C, D, dan E merupakan tindakan agar terhindar dari hukuman gratifikasi. Jadi sikap yang benar, yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Oke, demikian video pembahasan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video-video pembahasan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.